Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Akbar Nasution, NRP 1103191037, kelas 2 D3 Teknik Elektronika B. Izin mau mempresentasikan atau mendemokan tugas aplikasi metode numerik, yaitu aplikasi metode trapezoidal untuk menentukan luas lahan tanah. Untuk pendahuluannya, integral numerik merupakan suatu cara untuk menghitung aproksimasi luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada selang yang diberikan. Untuk metode trapezoidal yang secara umum, itu proses mencari nilai integral fungsi fx dengan batas tertentu dari x sama dengan x0 ke xn dengan menggunakan persamaan 1.1 untuk kondisi non-equispaced dan persamaan 1.2 untuk kondisi equispaced. Pada metode ini, luasan yang dibatasi oleh y sama dengan fx dan sumbu x dibatasi menjadi n bagian pada ring x sama dengan titik A dan titik B yang akan dihitung. Setiap bagian dinyatakan sebagai trapesium. Nah, untuk persamaan ini 1.1 dan persamaan 1.2 ini adalah sebagai berikut ya. Ini adalah persamaan 1.1 yang tadi, ini adalah persamaan 1.2 yang tadi, di mana H sama dengan X1 min X0 sama dengan X2 min X1, sehingga dapat dibentukkan Xn min Xn min 1. Nah, untuk bentuk algoritmanya itu sendiri dari metode trapezoidal, secara umum bentuknya seperti ini ya. Yang pertama, definisikan Y sama dengan X. Yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas bawah tentukan batas bawah A dan batas atas integral B. 3. Tentukan jumlah pembagi N. 4. Hitung H sama dengan B min A per N. Dan 5 adalah hitung. Nah, ini pengaplikasian atau implementasi konsep metode trapezoidal untuk menentukan luas lahan tanah. Nah, ini dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu bentuk persoalan ya, untuk menentukan luas lahan tanah. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, bentuk implementasinya adalah sebagai berikut ya. Terdapat satu persoalan. Nah, terdapat sepetak tanah milik Pak Joko yang berbentuk trapesium, di mana jarak antara titik A dengan titik B adalah 10 meter. Kemudian hitung berapakah luas sepetak tanah milik Pak Joko yang berbentuk trapesium tersebut jika luasnya ditentukan dengan menggunakan implementasi atau pengaplikasian dari konsep metode trapezoidal. Nah, ini adalah proses penyelesaiannya. Yang pertama diselesaikan secara matematik ya, perhitungan secara matematik atau eksakta. Nah, di mana integral adalah daerah luasan yang dibatasi oleh kurva fx dari x sama dengan A sampai x sama dengan B. Nah, ini adalah luasannya yang diarsir ini, di mana xa adalah titik batas bawah dan xb adalah titik batas atas ya. Fx dx sama dengan luasan. Kemudian bentuk petak tanah itu diasumsikan ya di dalam sumbu x dan y, bentuknya seperti ini, di mana integral fx dx adalah berupa luasan yang diarsir ini. Nah, maka dapat dirumuskan luasnya dari atas itu luas sama dengan setengah B min A dikali FA ditambah FB. Nah, atau kalau rumus trapesium secara umum atau secara matematiknya itu luasnya adalah setengah kali A tambah B kali T, di mana A adalah sisi sejajar pertama, B sisi sejajar kedua, T tinggi. Nah, bentuk analoginya untuk menghitung luas itu sebenarnya sama ya, panjang kali lebar, baik bangun persegi panjang maupun segitiga maupun trapesium sebenarnya sama. Ini pada dasarnya adalah panjang kali lebar. Ya, ini bentuk analoginya seperti ini ya, dimana kalau persegi panjang kan sisi kali sisi, berarti sama dengan ya, sama saja dengan panjang kali lebar juga ya. Kalau maksud saya persegi ini sisi kali sisi,
analoginya juga sama panjang kali lebar. Untuk persegi panjang ya rumus untuk mencari luasnya sama panjang kali lebar. Untuk luas segitiga berarti sama seperti persegi yang dibagi dua ya. Bentuknya sisi kali sisi dibagi dua ya. Nanti kalau secara umumnya kan setengah kali alas kali tinggi. Nah ini jika bentuk persegi yang dibagi dua gitu ya, jadi panjang kali lebar kali dua, ini nilainya sama dengan luas luas segitiga ini. Nah untuk kemudian luas trapesium ada gabungan ya, ada dua bangun yang digabung menjadi satu membentuk trapesium ini, dimana luas satu adalah LB kali P2, luas 2 itu LB per 2 dikali P1 min P2, atau bisa dikatakan LB kali P1 min P2 dibagi 2, atau bisa dikatakan setengah LB kali P1 min P2, atau sama dengan juga LB per 2 P1 min P2. Nah luas trapesium itu berarti luas gabungan ya, luas total antara bangun 1 dan bangun 2 itu, sehingga didapat ya sama dengan LB per 2 P1 tambah P2 ya. Seperti itulah bentuk analoginya ya. Nah ini adalah perhitungan luas tanah yang dihitung secara matematik ya. Maka jadi luas petak tanah hasil dari proses matematik adalah 2,397 meter persegi meter kuadrat ya. Kemudian next, nah ini penyelesaian secara numerik jika yang tidak dibagi dua. Jadi luas petak tanah hasil dari proses numerik jika tidak dibagi dua itu 5,454545 meter persegi. Kemudian errornya yang diperoleh yaitu yang penyelesaian secara numerik yang tidak dibagi dua, itu errornya yang diperoleh yaitu 127,3%. Nah ini nomor 3, penyelesaian secara numerik jika dibagi dua. Bentuk penyelesaian seperti ini. Nah didapatkan nilainya ya, jadi luas sepetak tanah hasil dari proses numerik jika dibagi dua itu 3,560606 meter persegi. Nah jadi nilai luas sepetak tanah yang diperoleh dari proses numerik yang dibagi dua ini itu nilainya lebih mendekati nilai sesungguhnya daripada nilai luas sepetak tanah yang diperoleh dari proses numerik yang tidak dibagi dua. Itu seperti itu. Kemudian errornya, hasil error yang dihasilkan dari proses numerik yang dibagi dua adalah 48,5%. Jadi hasil error yang dihasilkan dari proses numerik yang dibagi dua ini itu nilai errornya lebih kecil daripada hasil error yang dihasilkan dari proses numerik yang tidak dibagi dua. Itu seperti itu. Nah itu bentuk konsep yang didapat ya berdasarkan yang kita susun sistemnya tadi berdasarkan permasalahan. Itu seperti ini ya, dimana H B min A per N, A adalah X0, X0 adalah A, X1 adalah X0 ditambah H, X2 sama dengan X1 tambah H, X3 itu merupakan X2 tambah H, maka dapat dibentuk suatu persamaan ya, XI sama dengan SI min 1 plus H. Maka untuk L1 juga demikian, L1 sama dengan setengah H, Fx0 tambah Fx1, L2 sama dengan setengah H, Fx1 tambah Fx2 sampai bisa dibentuk persamaan Li sama dengan setengah H, Fxi min 1 ditambah Fxi. Maka hasilnya adalah di mana Li ini I dimulai dari 1 dan Li-nya itu sebanyak N. Ya, seperti itu. Nah, ini bentuk flowchart berdasarkan sistem yang sudah kita susun tadi. Ya, kemudian bentuk codingan atau programnya berdasarkan flowchart yang sudah disusun tadi. Nah, ini ada hasil build and run program. Jadi luas sepetak tanah hasil dari proses numerik ya yang tidak dibagi dua itu 5,454545 meter persegi ya, sesuai dengan yang kita buktikan tadi dengan proses hitungan ya. Oke, next hasil build and run program. Jadi luas sepetak tanah hasil dari proses
numerik yang dibagi dua itu jika dilihat dari programnya ketemu nilainya adalah 3,560606 meter persegi ya, sesuai dengan yang dibutuhkan tadi. Nah, ini dapat ditarik kesimpulan ya. Nah, berdasarkan hasil analisa data tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak pembagi pada daerah antara titik A kita asumsikan sebagai batas bawah dengan titik B diasumsikan sebagai batas atas yang pada rentang sumbu X, maka perhitungan luas yang dibatasi oleh kurva fx dari X sama dengan A sampai X sama dengan B yang dihasilkan maka semakin mendekati nilai sesungguhnya. Maksudnya nilai sesungguhnya itu nilai yang diperoleh dari proses perhitungan secara matematik atau perhitungan secara eksakta gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Oke. Cukup sekian presentasi atau demo tugas aplikasi metode numerik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.